Ada riwayat Ibnu Mubarak tuh dia tetangga. Jadi dia kok sakit. Ketika sakit, dah mau dah keluar rumah. Maka orang samping rumah itu kayaknya orang Islam, orang Yahudi. Jadi orang dulu tuh bertetangga dengan orang non Muslim tuh biasa. Udah, zaman Nabi itu bertetangga dengan orang kafir tuh biasa. Tapi namanya kafir zimmi, kafir yang sudah dengan kita bergaul, tidak memerangi kita. Nah, yang diperang balas Nabi itu namanya kafir harbi, kafir yang memerangi beliau. Kalau tidak ada merangi, tidak ada balas. Begitu. Jadi kita tengok lagi orang balak gunul kami, pojok kopi kami metin kepala, apa hal? Tak boleh macam tu kan. Jadi ada Ibnu Mubarak tu tetangga orang Yahudi. Pas sakit tetangga dia masuk kamar Ibnu Mubarak tu, tengok di atas kamar Ibnu Mubarak tu netes air. Orang Yahudi kau punya rumah 2 tingkat. Nah netes air dari atas. Tengok dari mana air tu? Entahlah, kata Ibnu Mubarak. Tengoklah disusu-susuri. Rupa dari WC dia. Dari WC orang Yahudi kau tadi yang di atas netes ke situ. Baru dia minta maafnya Ibnu Mubarak. Aku tak tahu bahawa bang aku tu bocor. Pasnya enggak kena tidur kau. Oh, itu ditada aja pakai sekong. Lah berapa lama lah macam kau? Dah 15 tahun kata Ibnu Mubarak. Kau talah ambil dak ngadu aku. Iyo, aku takut kau kayak gini merasa tersinggung dan sebagainya. Jadi aku tampung pakai email. Oh, dengar itu apa kata orang kau tadi? Saksikan Mubarak, memang engkau mengamalkan benar-benar ajaran Islam. Saksikan kau, aku ikut kau lah. Kalau memang macam kau nya ajaran Islam. Jam tu saling ngalah. Pada kadang-kadang daun jamu nyolo dikit masuk tanah awak. Itu bukan main, mancung, duduk panjang, duduk lancar je pula kau makan. Daun jamu kau tengok lah, nyolo ke tanah aku. Daun jamu. Dan kita pun harus ngerti kalau ada tanah kita, pak tanaman kita masuk tetangga sebut ni. Enggak, maafnya, apa daun jamu awak ngelai ke kena kau. Kalau di dalam hukum fikih, kalau itu hilang masuk karena kita, nah sebelah jamu tu punya orang tu. Nah halal orang tu ngambil. Maknanya kita mentang-mentang macam tu, malam-malam bingung juga. Makanya kan tetangga saling ngerti lah. Ada ngelai kawak dia cek, punya awak dia cek. Dapat bagi dua, dapat lah gua macam. Dah mentang-mentang menyentuh habis tutu ini kan. Kalau memang gitu apa bahasa orang ini konfirmasi lah. Begitulah cara-cara kita bertetangga. Makanya Rasulullah itu nyebut sampai-sampai aku tuh kata Nabi Muhammad menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan dari aku, warisan dari kita yang dado. Warisan itu kan keluarga. Sampai-sampai kata Rasulullah aku tuh nyangka tetangga itu dapat warisan. Ngapa? Saking malaikat Jibril itu mengingatkan kepada aku, ya Muhammad, baik-baiklah dengan tetangga. Seolah-olah tetangga itu hampir dapat warisan. Beda kan? Kami macam tu. Semua dapat duit dana banyak atau bagi tetangga dapat warisan. Artinya apa? Tetangga lah yang dulu tahu kita tu sakit. Tetangga lah yang dulu tahu kadang-kadang kita tu ada musibah dan sebagainya. Kadang-kadang dulu kita di Palembang, dulu kita di Jawa, dulu kita belum tahu. Tetangga lah yang dulu yang tahu. Maka kita rukun-rukun lah sesama tetangga. Itu tentang silaturahim. Di silaturahim itu tadi macam-macam cara kan. Menyampaikan hajat orang, menghadiri undangan, seperti kita yasinan sebagainya. Jadi itu manfaat yasinan. Itu ngabisin duit. Kau berpikir ngikut yasinan, ngitung makanannya. Ya kalau sanggup, gak ada teh, air, kopi, buat sudah. Buat ngegodok beli kambing, sudah kan. Macam itu berjanji kita lain kan. Ada pula ada banyak. Yang penting itu tadi silaturahimnya kita dapat, atau yasinnya kita dapat dan sebagainya. Begitu. Jadi apa? Silaturahim dahulukanlah kepada karib kerabat kita. Sedekah itu macam itu bro. Pertama sedekah itu mengelok dengan orang tua. Dan itu karib kerabat kita. Jangan kaki orang rukam berbagi, dapat percikan. Anak buah dewi sepatu koyak dah beli, dapat 2M. Macam itulah bahasa kan.
Orang Rukam sana berbagi, jauh sampai berbantah ke sana. Awak bagi karunya lah, sampai masuk ke Rukam, anak sekolah, aku keponakan sekolah, sepatu koyak ada berbagi. Kau sambunglah tali tu. Kau ada suatu cerita riwayat dari seorang wali. Bagaimana ancaman orang yang utuskan seorang. Ada suatu hikayat orang daripada orang yang soleh, wali, bahwasanya adalah ia bersahabat dengan seorang laki-laki daripada negeri Ajam. Jadi kau kenal di Arab cerita ya. Tapi ada dia punya kawan bukan orang Arab. Jadi Ajam itu artinya bukan orang Arab. Ajam kita kok Ajam namanya, bukan orang Arab. Dan adalah ia duduk atau tinggal di dalam Mekah yang mulia. Tinggal di kota Mekah, orang kata tadi yang punya orang Arab tadi. Dan adalah kelakuan orang itu mengajarkan tawaf. Gawe tawaf terus, nuntun orang tawaf kepada Baitullah tiap-tiap malam. Berarti kena setahun sekali be tawaf. Dan di situ lah tiap malam tawaf. Berarti banyak pahala kan. Dan dalam membaca Quran pada siangnya ngaji gawe, beramal deh. Maka aku bertitip emas kepadanya. Jadi orang yang cerita kepada orang Arab, aku nengok orang kau baik, aku nitip emas. Bermula Arto itu berkirim menaruh amanah kepadanya. Aku percaya orang macam tu aku bagi emas, nitip menyimpan emas. Dan berjalan aku akan ke negeri Yaman. Jadi orang kau tadi nak ke Yaman, nak nitip emas ke orang tu, tak pegangi. Pengen kan belum ada bank, belum ada kena nitip barang, belum ada penggadaian ya. Begini kau nak mau ATM ke mana-mana. Dulu detik emas tu nak pergi, aku tengok orang kau baiknya orang kau tadi, kata orang kau cerita, aku titip lah emas ke orang kau tadi. Kemudian aku pergilah ke negeri Yaman. Maka tatkala kembali aku padanya, aku dapat kakak dia sudah mati. Lo meninggal. Padahal dia pas nitip tadi dah ada saksi aku ini. Lah mati orang kau tadi yang rajin ngaji tawaf aku tadi. Maka aku tanya kepada anaknya akan hal emas itu, aku taruh padanya. Maka berkata anaknya itu, tiada aku ketahui akan dia. Tahu dah aku tadi. Aku tengok dah awak nitip dengan ayah aku sering. Kemana ayahku mati. Maka aku pun terlalu sibuk akan emas itu. Sedih, mana lagi nama emas. Nak cara nyari lagi. Dia ada cerita dusun nyimpan emas, dia tu mati ceritanya dah ke orang kan. Tu sibuk orang nyari gini. Ceritanya Datuk tu sering nyimpan emas berkaleng-kaleng. Kalau Datuk Gondang lagi kalau nyimpan emas bagi tahu kami mana tu. Kayak gini. Emas berkaleng-kaleng tu payah kami nyari. Kemudian aku pergi kepada Malik bin Dinar. Jadi dulu ada nama ulama tu Malik bin Dinar, seorang wali. Serta aku khabarkan dengan dia kepadanya. Aku tanyai. Maka Malik ibn Dinar itu kepada aku, apabila engkau berkehendak bertemu dengan dia, nak ketemu orang meninggal dunia tadi dengan ruhnya, apabila sampai nisfu malam, tengah malam, kemudian pada malam Jumat, tengah malam lagi pada malam Jumat, malamnya sangatnya, maka duduklah engkau kepada antara rukun Yaman, yaitu antara makom Ibrahim. Jadi di Mekah itu ada nama makom Ibrahim. Besok kalau Pak Budi sana tanya makom Ibrahim mana. Nah, seruek kau situ ke makom Ibrahim kata dia. Dan engkau seru namanya itu. Maka jika ada orang tu orang soleh yang makbul kepada Allah, yang diterima Tuhan amal selama kau, maka bahwasanya ruhnya itu berkata-kata dengan kamu. Dikarenakan arwah segala mukmin yang soleh itu berhimpun atau berkumpul di sana. Jadi Malik bin Dinar itu dibukakan kasab oleh Tuhan, nampak bahwa ruh-ruh kita ke orang mukmin yang baik itu ngumpul kaki digenai makom Ibrahim di situ. Tapi sebenarnya pada hakikatnya kenyok tuh itu kiblat macam kita kuburan lah. Tanah di situ sebenarnya kita kenyok di situ. Cuman itu lambangnya sama dengan macam itu. Nah, kalau kau nak nanya mas karu di situ. Nah, kalau dia tuh memang orang baik, kau tanya situ dia nyaun kau suruh. Saatnya malam Jumat. Nah, tengah malam pula. Maka dikerjakanlah
hal seperti itu. Kata saya itu, maka tiada jua seorang yang menyahut. Tanya bahasa kita, oh wah, te nyahut tahu namo dari nyahut. Dan maka tatkala subuh pergilah aku kepada Malik bin Dinar. Dia nyahut aku hobarkan kepadanya demikian itu, maka berkata saya itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti dia tuh punya orang baik, padahal tawam terus siang aja Quran, tawa tiap malam tawa ketik rawai situ kata maginya inna lillahi. Bermula adalah laki itu daripada ahlun nar, daripada ahli neraka. Itulah datangnya. Maka apabila engkau hendak bertemu dengan dia, pergilah engkau kepada negeri Yaman, maka bahwasanya adalah di sana ada yang bernama Barhud. Di Yaman itu ada namanya Barhud. Jadi siapa yang sampai ke Yaman tanya mana kena Barhud. Dan itu pintu neraka jahanam, dan segala arwah yang kena siksa adalah di sana. Di situ kena di Barhud. Muko ya, apa namanya lawang neraka jahanam di situ, sampai ke neraka jahanam di situ. Penyok lawang terbuka cik gitu kan. Tujuh itu sampai itu udah lambangnya di situ. Dan berserulah engkau kepada nisfu akhir pada malam hari pula, maka bahwasanya ruhnya berkata-kata dengan dikau. Maka berjalan aku, kata dia, pergilah aku ke Barhud ke Yaman itu. Setelah sampai aku ke sana, maka menyeru aku seperti yang dipesan oleh Syekh Malik bin Dinar itu, maka dijawablah akan seruan aku itu. Nyawabnya lah. Oh wah, ada kau siko? Ada betul. Di Barhud gua tadi. Itu yang tadi kena arwah-arwah yang disiksa oleh Tuhan. Dan kami lihat akan dia adalah kena siksa. Dia udah kena siksa. Tengok bawah, tengok iyo. Ada yang kena bakar, ada kena gunting, ada macam-macam. Ada kalau. Tapi laki itu kemudian dipukul oleh malaikat. Berkata aku kepadanya, di mana? Dan udah dia nanya emas tadi lah. Dia pula ada nanya orang kena siksa no ayo dah. Di mana sekarang emas yang kamu taruh, yang aku titip kepada Tuhan? Yang dahulu aku titip. Nanya emas. Kalau nanya orang meninggal macam orang bengil lah kan. Ke kuburan kalau kan nanya nemu, kau dah nanya emas. Ada lagi orang macam tu. Nano emas aku boleh. Dan berkatalah ia, adalah emas itu aku tanam pada rumah aku. Demikian tempatnya. Kalau bahasa kita kok, aku taman rumah aku ada di bucu Tuhan kenai. Maka ada kata orang meninggal tadi, bunyi dia. Maka berkata aku kepadanya, hei saudara aku, dengan apa kau disiksa mengenai siksa Tuhan hamba kau? Karena adalah pekerjaan Tuhan itu tiada dipatut lagi kena siksa. Kenapa kau kena siksa? Kalau nengok perangai kau hidup, rajinnya semayang, baca Quran, tawaf tiap malam, apa kena siksa di situ? Maka berkatalah dia, hai saudara aku, adalah kami ini meninggalkan saudara perempuan. Maka selama aku duduk tinggal di dalam negeri Mekah itu, tiada kami bertemu dengan dia, dan tiadalah kami memberi khabar kepadanya, dan tiada kami menziarahinya, tiada kami mengunjunginya lagi kepadanya. Maka demikianlah sebab disiksa Allah Ta'ala akan kami pada Barhud itu.